Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Para sahabat sejak santri yang budiman, mari kita saling mendoakan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan melindungi kesehatan kita serta senantiasa diberikan kesejahteraan dan taufik hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Peradaban Islam menorehkan cerita tentang figur manusia unggul yang kisahnya menjadi inspirasi dan teladan dari masa ke masa. Tidak saja tokoh pria, sejarah Islam juga mencatat sejumlah tokoh wanita tangguh yang tidak saja dianugerahi kecerdasan atau paras rupawan, tetapi ada di antara mereka yang terkenal keberaniannya mengangkat pedang dan perisai bertempur melawan musuh-musuh Islam. Tentang muslimah pilihan, sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunyal mar'atus solihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja sosok muslimah pilihan itu? Jejak santri akan mencoba menyusun kisah-kisah mereka dalam beberapa serial video ke depan. Sebagai episode pertama, saya ringkaskan untuk Anda informasi yang saya rangkum dari berbagai sumber tentang tokoh muslimah tangguh yang mendampingi jalan dakwah Rasulullah SAW hingga akhir hayatnya. Wanita pilihan yang berbudi luhur dan cantik, dia adalah Sayyidah Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW. Bagaimana kisahnya? Simak video ini hingga usai. Wanita solihah ini bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ia berasal dari golongan pembesar Mekah. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah. Ia berasal dari kabilah Bani Asad suku Quraisy. Beliau adalah istri pertama Rasulullah SAW. Ketika malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, Khadijah adalah orang pertama yang mengakui kenabian suaminya dan wanita pertama pula yang memeluk Islam. Pada zaman jahiliyah, Khadijah dipanggil At-Thahirah, wanita suci, karena keluhuran budi pekerti dan kesucian dirinya dari noda-noda paganisme, kepercayaan spiritual yang berkembang pada masa itu. Ia merupakan perempuan terpandang. Suku Quraisy menganggap Khadijah sebagai pemimpin perempuan Quraisy. Khadijah lahir di Mekah pada tahun 68 sebelum Hijriah. Sebelum bertemu Rasulullah SAW, Khadijah pernah 2 kali menikah. Suami pertamanya adalah Abu Halal An-Nabasi bin Zuhrah. Setelah Abu Halal meninggal, Khadijah dinikahi Atik bin Abdul Mahzumi. Khadijah kembali menjanda ketika Atik bin Abdul Mahzumi meninggal. Sebagai janda kaya yang berperangai luhur, tidak sedikit pemuka kaum Quraisy yang ingin memperistrinya. Namun pada akhirnya pilihan Khadijah justru jatuh pada Muhammad, pria sederhana yang jauh lebih muda darinya. Sebelum ada syariat Islam, Khadijah menganut agama Hanif, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang berpegang kepada manhaj tauhid. Keimanannya sama sekali tidak pernah tercemar dengan lumpur ataupun noda-noda paganisme jahiliyah yang masih tersebar. Setelah Khadijah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping hidup Muhammad SAW, ia menjadi wanita pertama pemeluk Islam atau yang disebut as-sabiqul awwalun. Khadijah juga orang yang setia menemani Rasulullah merasakan pahit getirnya perjuangan menegakkan syariat Islam di tengah-tengah kaum Quraisy yang menentang dan zalim kepada Rasulullah. Tidak hanya jiwa dan raga beliau serahkan sepenuhnya kepada suami, bahkan ia rela menyerahkan seluruh harta kekayaannya demi perjuangan dakwah. Oleh karenanya, kemudian Khadijah mendapat gelar sebagai Ummul Mukminin, ibu orang-orang mukmin. Peran Khadijah yang setia mendampingi dan menemani sang suami dalam suka dan duka
membuatnya dianggap sebagai tulang punggung dakwah Rasulullah. Khadijah wafat di bulan Ramadan 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, atau tahun ke-10 masa kenabian di usia 65 tahun. Khadijah adalah pendamping Rasulullah SAW dalam semua bidang, bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi sahabat, pelindung, sandaran hati, dan ibu bagi anak-anaknya. Kepergian Khadijah meninggalkan duka yang sangat mendalam di hati Rasulullah. Beliau memuji sosok Sayyidah Khadijah melebihi istri-istri lainnya. Rasulullah bersabda, "Wallahi ma abdalani Allahu khairun minha, amanat bi khina kafarun nas, wa sadaqatni id kadabaniyan nas, wa wasatni bimaliha id harramaniyan nas, wa razaqani min hammahul walada duna ghairiha minan nisa." Demi Allah, Allah tidak memberiku wanita pengganti yang lebih baik daripadanya. Dia beriman kepadaku tatkala orang-orang mengingkariku. Dia mempercayaiku ketika orang-orang mendustaiku. Dia membantuku dengan hartanya saat orang-orang tidak mau membantuku. Dialah Khadijah, ibu dari anak-anak yang Allah anugerahkan kepadaku, tidak dari istri-istri yang lain. Siti Khadijah sangat berjasa bagi perkembangan dan penyiaran Islam. Pada awal kenabian hingga wafatnya pada tahun 619 Masehi, Khadijah rela mengorbankan kehidupannya untuk suami tercinta. Kehidupan yang penuh ketenangan dan kenyamanan berubah menjadi penuh tantangan dan cercaan dari suku Quraisy yang menentang dan menolak dakwah Nabi. Ketika Rasulullah dan seluruh Bani Hashim diasingkan oleh orang-orang kafir, walaupun bukan anggota Bani Hashim, Khadijah tetap setia mendampingi suaminya. Dia yang terbiasa hidup bergelimang harta dan kemewahan tanpa ragu mengawal suaminya menjalani hidup dalam pengasingan tanpa makanan dan kebutuhan lain yang memadai, memakan dedaunan dan mendiami tempat tinggal darurat. Di pinggiran kota Mekah, selama 3 tahun kafir Quraisy mengasingkan dan memboikot dengan tidak menjual dan membeli apapun dari Bani Hashim. Menjadi istri dari suami yang meniti jalan dakwah sungguh tidaklah mudah. Hanya wanita tangguhlah yang bisa menjalani kehidupan keras seperti itu. Selama 25 tahun membina rumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah tidak pernah dimadu. Nabi Muhammad baru menikah lagi setelah 1 tahun Khadijah meninggal. Hal itu menjadi salah satu keistimewaan Siti Khadijah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Hasbuka min nisa'il alamin Maryam ibnatu Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Asiyatum ra'atum Fir'aun." Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia: Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kedua pasangan mulia ini terus bersama hingga Khadijah wafat di usia 65 tahun. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah berusia 50 tahun. Ini adalah masa terlama kebersamaan Rasulullah SAW bersama seorang istri dibanding dengan istri-istri yang lain. Menikah dengan Rasulullah, Khadijah melahirkan 6 orang putra-putri, yakni Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Khadijah, istri pertama Rasulullah, adalah seorang istri yang paling sering mendapat pujian dari Rasulullah. Bahkan ketika sudah wafat pun lisan mulia Nabi Muhammad SAW masih sering mengucapkan pujian untuknya. Tidak heran jika para istri Rasulullah yang lain sering merasa cemburu kepada Khadijah yang sudah wafat. Demikian kisah singkat Sayyidah Khadijah yang saya sarikan dari berbagai sumber riwayat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.